Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata, jumpa lagi dengan Kang Budi Wisata. Kali ini Kang Budi Wisata jalan-jalan ke Candi Prambanan, letaknya di Yogyakarta. Barangkali teman-teman yang lama tidak berkunjung ke Candi Prambanan, nah untuk mengingatkan nih, bisa berkunjung lagi karena selama pandemi tutup, sekarang sudah normal buka kembali. Silahkan teman-teman biar melepas kangen bisa berkunjung di Candi Prambanan. Ikuti terus perjalanan kami di Candi Prambanan, Jogja. Halo, selamat siang. Lama banget kita tidak ketemu Pak Edi. Waduh, ini senang sekali nih bisa ketemu sama Pak Edi. Sudah berapa tahun nih bisa ketemu. Pasca pandemi ini kita bisa masuk lagi ke Prambanan ya Pak. Sekitar 3 tahun ini. Iya. Karena tahun 2000 tutup 2021, sekarang 2022. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pariwisata Indonesia semakin maju. Oke, sahabat wisata, jika Anda berkunjung ke Candi Prambanan, Anda butuh pemandu untuk keliling di Candi Prambanan, bisa hubungi kontak beliau, ada di kolom deskripsi, namanya Pak Edi. Terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa enjoy aja di Prambanan atau dimanapun, karena kita akan menikmati rahasia atau energi dari leluhur kita, masa lalu kita, sehingga kita hidup tidak susah-susah amat mencari kunci kehidupan. Karena sebetulnya candi itu semacam museum hidup, tinggal kita membacanya, jadi kita bisa hidup dengan lebih enak. Dan pada kesempatan yang indah ini kita bisa melihat keindahan kemegahan Candi Prambanan. Sebetulnya piknik ke Prambanan itu intinya tidak melihat batu saja, tapi melihat sejarah atau filosofi atau nilai-nilai yang dianut orang zaman dulu, sehingga mereka dengan alat terbatas, kemampuan terbatas, tapi bisa membuat candi yang besar. Lah rahasianya apa? Itu bisa kita lihat di candi. Karena di candi masih agak jauh, kita lihat di sini aja, di pikiran kita, di saat ini juga. Intinya adalah apakah itu? Salah satu sifat yang bagus adalah nurut. Bayangkan teman-teman, kalau kita punya sesuatu, atau ibu atau bapak atau orang tua atau raja, kan kita punya raja, ya. Rajanya nyuruh bikin candi, lah kalau rakyatnya nggak nurut, nggak mungkin terjadi ya Pak. Lah silakan nanti teman-teman di channel Budi Wisata ini melihat, kalau kita ke candi nanti banyak sekali burung kakak tua. Mengapa orang zaman dulu mengambil nilai filosofis burung kakak tua? Karena kakak tua itu mengangguk terus, nggak pernah Sendiko jauh ya Pak. sebenarnya bukan sendiko, tapi salah satu sifat yang bagus adalah nurut. Oh, nurut. Intinya apapun kebijakan dari pimpinan itu sudah menjadikan hasil kajian ya Pak, bukan hanya sekedar perintah saja gitu. Itu level ketiga. Harap diingat, ada 3 level. Level pertama kita mulai dari rumah dulu. Jadi bapak ibu kan saling nurut. Nomor kedua, anak-anak sama orang tua. Jadi kalau orang tuanya anak-anak sekarang kita siapkan, anak-anak juga harus Nurut ya. Itu rumah kotor, lantai kotor, sapu. Rumah nggak ada airnya habis, masak air. Anak-anak juga diperintah apapun sapu. Termasuk juga. Dan sebaliknya, kalau anak-anak pakai HP udah bosan bu, ganti HP-nya dong. Nurut, dibeliin yang baru. Nah, level kedua, level tertinggi adalah zaman dulu raja berkeputusan saya mau bikin candi, karena sejarah dinasti, kalau di sini kan Mataram, kalau di Sriwijaya, kalau di Borobudur Syailendra, sehingga sejarah Sriwijaya, Syailendra, Prambanan tidak hilang. Oh ya, Prambanan Mataram ya, supaya tidak hilang dibaharkan di candi. Lah oleh karena itu rajanya nyuruh, tapi juga tetap harus nurut tadi. Jadi poinnya di situ adalah sifat yang bagus adalah nurut. Walaupun nanti kalau kita ke candi melihat artefak, relief candi itu tidak semua manusia zaman dulu dan zaman sekarang nurut, ada juga yang ngeyel. Jadi nanti kita bisa saksikan itu ada burung kakak tua yang paling bagus kan gini, ada juga yang balelo ngeyel oposisi gini, kepalanya gini, atau yang paling parah itu gini, itu kalau lagi kita berantem perang seperti perang Ukraina sama Rusia kan juga gini,
kepalanya tidak saling melihat lah. Jadi secara logika ada 3 probabilitas, 3 kemungkinan. Bisa yang paling bagus nurut, atau kedua kembali loh oposisi membangkang, yang paling parah ini tadi ya saling bermusuhan ya Pak. Itulah gambaran makro yang di channel Budi Wisata ini yang bisa kita lihat bahwa dimanapun di dalam ribuan tahun cuma ada 3 proses itu. Barangkali mau punya pesan-pesan Pak Edi, kebetulan Pak Edi juga beliau seorang YouTuber, barangkali channelnya Pak Edi, barangkali teman-teman subscriber saya mau ikut menonton. Masih malu? Nggak apa-apa malu Pak, semua Cuma proses. Namanya Edi Gyol Hari Channel. ini kita jalan-jalan di Candi Prambanan, kebetulan ketemu sahabat lama ini, namanya Pak Edi. Beliau adalah pemandu jalan di Candi Prambanan ini, sehingga rasa lengkap sekali bisa ditemani sama senior kita, pemandu di Prambanan. Oke sahabat, di hadapan kita sudah terlihat Candi Prambanan yang begitu megah. Pasti teman-teman yang sering datang ke Prambanan ini karena hampir 3 tahun ya Pak Edi? Ya, tahun ketiga ini. Tahun ketiga kemarin sempat tutup ya. Nah, sekarang di tahun 2022 sudah mulai buka kembali. Barangkali teman-teman mau berkunjung silahkan. Wah, senang sekali nih, cuacanya nggak begitu ekstrim, panas-panas seger, bisa jalan-jalan. Ya sahabat, kita akan memasuki pintu candi ya. Nah, ini ada beberapa gambaran-gambaran foto dan narasi yang ada di depan candi. Kalau kita ke Prambanan atau di tempat manapun, seperti kita ketahui membuat candi itu kan ada beberapa halaman, namanya Triloka. Ini kita di halaman ketiga, terus nanti kita halaman yang kedua di sana, yang ketiga di halaman pertama. Jadi kalau bahasa zaman dulu ya itu tadi, Burloka di sini, Buarloka di sana Subahloka. Kalau Borobudur ada juga namanya, harus namanya Kamadatu. Di halaman kedua Arupadatu, yang ketiga adalah Arupadatu. Rahasia bikin candi zaman dulu mengalami 3 proses. Proses pertama adalah batunya cuma diulang-ulang, sangat indah sekali dan sangat mudah. Coba kita juruskan tangan, ini namanya terbatas. Jadi sesuatu yang terbatas, ini kan terbatas, manusia terbatas, tangan kita terbatas, bisa menjadi tak terbatas. Kalau ada mantra adalah pengulangan. Kita lihat di sini ya, bayangkan ada 2 juta blok batu. Jadi ini namanya blok batu, 1, 2, 3. Kalau dihitung mulai dari kanan sampai sana, sampai sebelah utara, di candi seluas 40 hektar ini, bayangkan 2 juta blok batu di Prambanan. Di Borobudur 2 juta blok batu. Ternyata 2 juta blok batu ini cuma terdiri atas 3 model yang diulang-ulang. Kalau bahasa matematika namanya variabel. Kita lihat ya di sini sobat berwisata, kita lihat logikanya model batu L ini ada di pojok candi. Kita lihat pojok. Kalau di pojok candi di sana pasti ada berbentuk L, yang di sana juga pasti L. Mohon maaf ini karena ada tertutup terpal, jadi tidak bisa terlihat, tapi kita bisa membayangkan pasti di sana batunya L. Yang belakang sana pasti L, yang terakhir yang keempat pasti juga L. Jadi bayangkan ada 4 L di 1, 2, 3, 4. Antara 1, 2, 3, 4 ini yang di depan kita hanya pengulangan atau mantra I. Kita lihat di sini, Pak. Ya, ini model batu I. Coba kita lihat lagi di sini. I. Kita lihat lagi di sini. I. Jadi pasti banyak I-nya. Jadi bangunan seluas 400 meter ini dibangun oleh I. Lah kalau pintu masuk candi kita lihat di sini batu model kita lihat tadi model batu L, model batu I, sekarang model batu Z. Tak tak tak. Ini kan Z, semacam Z. Karena kalau di kelas huruf Z kita kan miring. Z ini, tapi kalau di candi itu Z-nya vertikal. Oke teman-teman Budi Wisata Channel, terima kasih atas konsistensi, fokusnya
Sehingga dengan video yang singkat ini kita bisa membayangkan, oh nenek moyang kita zaman dulu bikin candi mengalami 3 proses. Pertama, batunya diulang-ulang, kita lihat di sini. Teng teng teng. Lihat teman-teman. L. Ini lihat batunya, model batu. I. Ini lihat. I. Kita kesini lagi, lihat nih, lihat. I. Lihat. I. Ini pasti L. L. I. L. Kalau kita lanjutkan, pasti cuma LI dan berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Klik. Nah. Jadi kalau mulai di sini L ke sana, pojok kanan, pojok kiri, pojok yang ujung, berhenti di sana. Nomor 2 adalah batunya dilapis-lapis. Ini lapis 1, lapis 2, lapis 3. Untuk membuat candi yang sebesar ini diperlukan sekitar 30 lapis. Jadi bayangkan LI 1 lapis, LI sampai 30 lapis, karena kaki candi 10 lapis, tubuh candi 10 lapis, kepala candi 10 lapis. Bayangkan cuma batunya LI, pintu masuknya harap diingat itu berbentuk Z di sini pintu masuknya. Lebih bagusnya yang di sini. Ini teman-teman. Ini Z nih, lihat. Ya kan tak itu Z. Kalau tak L Ini Z. Z. Z lebih jelas. Kalau lurus, iya. Oke. Nomor terakhir yang jarang dilakukan manusia zaman sekarang adalah target. Bayangkan, targetnya bikin Pak, nyuruh, hai rakyatku, saya mau bikin candi. Kita bikin 3 grup. Kamu grup bikin L, kamu grup kedua bikin I, grup ketiga bikin Z. Laksanakan, 3 tahun harus jadi. Jadi orang zaman dulu atau juga orang zaman sekarang, alangkah bagusnya kita tidak menyanyiakan waktu, potensi diri kita, sehingga target yang dicapai mungkin bisa 1 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun bisa tercapai candi yang tinggi 14 meter ini. Jadi ini satu dari 224 candi di halaman kedua. Di halaman pertama ada 16 candi, jadi 16 tambah 224, ada 240 candi. Harap kita ingat, harus kita pakai 2 jurus bahasa yang sering kita lakukan, yang sering kita ucapkan. Apakah itu? Berapa jumlah candi? Menurut legenda ada 1000 candi, menurut fakta ada 240. Begitu teman-teman. Karena 90% manusia kita itu sukanya legenda, jadi dianggap candi yang banyak ini jumlahnya 1000 menurut legenda. Menurut fakta jumlahnya 240. Ini burung kakak tuanya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah diawali di channel kita, Budi Wisata Channel. Sikap yang bagus adalah menurut. Lah kita lihat di sini, teng lihat burung ini sama burung ini kan seolah berhadapan. Mohon maaf, bukan seolah, memang berhadapan. Jadi level pertama orang tua, bapak ibu mama papa kan paling bagus kan kayak gini. Kehidupan yang harmoni, rukun, kompromi kan kayak gini. Level kedua anak-anak sama orang tua kan juga harus gini. Yang tertinggi raja sama rakyat juga harus gini. Jadi keluarga yang bagus, kerajaan yang kuat, negara yang kuat, apa nggak bagus kalau digambarkan dengan kakak tua, 2 kakak yang saling berhadapan. Bahkan di candi nanti kita bisa lihat ratusan burung kakak tua yang saling berhadapan. Cuma permasalahannya, saya pernah dapat tamu dari Prancis, kalau di sana burung kakak tua melambangkan orang yang yes man, berkata ya. Cuma kalau di sini 2 burung kakak tua yang saling berhadapan. Jadi konsepnya kan lain. Bisa 1 burung kakak tua, kalau di sini 2 burung kakak tua yang saling berhadapan. Inilah sifat yang bagus ya. Nanti kita bisa lihat sebentar lagi, ternyata orang zaman dulu dan zaman sekarang tidak semuanya nurut. Ada juga yang balik loh, oposisinya yang membangkang. Oke teman-teman, tadi barusan kita lihat kakak tua versi rakyat ya. Sekarang kakak tua raja. Cirinya adalah ada jambulnya. Ting 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 ting. Coba lihat yang kiri, yang kanan. Maksudnya adalah siang malam. Ini kondisi ideal. Kalau orang Eropa menamakannya kondisi utopia. Jadi diharapkan semua orang yang ada di dunia ini semacam kayak gini, saling menghargai, respect, nurut terhadap perintah atau saran siapapun. Tapi nggak bagus-bagus amat, karena apa? Faktanya kita lihat yang versi kedua, kita lihat. Umpamanya ini raja nih, rakyat ya, raja nurut, hai ya, rakyat tuh bikin candi, rakyat nurut. Angkat batu, rakyat nurut. Kita lihat yang sebelah kanan, ini bikin candi nggak mau, angkat batu nggak mau. Kalau zaman sekarang lampu merah berhenti nggak mau, bayar pajak nggak mau, sikat gigi nggak mau, serba nggak mau. Jadi orang ini diduga pasti kembali loh, ngeyel, oposisi membangkang. Kiri kanan, ya kan? Kita lihat
kontras di sini. Nomor ketiga ini kondisi paling parah, tidak saling berhadapan. Jadi ini kalau lagi perang, berantem, cekcok, chaos kayak gini. Ini juga sama kan, cuma karena faktor ini kena gempa jadi hilang. Yang lebih komplit di sini. Jadi candi ini apa ya? Bukan hanya burung kakatu aja yang menggambarkannya, ada monyet. Benar sekali. Jadi yang kita ada lihat di sini burung nanti merak gitu ya. Awalnya adalah burung kakatua, tapi nanti berganti pelan-pelan dengan jenis hewan tertentu semacam ini, merak. Harap kita perhatikan hewannya berganti, cuma gerakan lehernya sama. Ini kan kayak gini. Ini oposisi lagi nih. Sebelah kanan. Kita lihat ini relief yang paling bagus ini. Ini kera kanan dan kera kiri saling berhadapan. Lah kalau yang ini coba lihat, yang bawah juga udah kayak gini, ya kan? Yang atas juga lihat gini, lehernya kan juga gini. Pertanyaannya adalah mengapa orang zaman dulu kok, atau lebih tepatnya seniman zaman dulu. Jadi seniman yang mengukir candi namanya silpin. Jadi silpin orang zaman dulu, pengukir zaman dulu kok memahat segala sesuatu hewan di sini serba yang ini sangat kontras. Ini nurut, ini nggak nurut. Mengapa? Rahasia setelah kita cek itu rasanya ada 3. Pertama adalah kunci dalam hidup adalah banyak sedikit. Jadi kalau kita terapkan di depan kita, kalau menjadi manusia yang bagus ya banyak nurut, sedikit ngeyel, sedikit balelo. Kalau menjadi manusia jahat ya otomatis banyak ngeyel, sedikit nurut. Tinggal adik-adik teman-teman mau menitik beratkan ini dulu atau ini dulu atau ini dulu atau ini dulu. Jadi nomor 1 banyak dikit. Nomor 2 adalah ingat kan kita sering mendengar namanya yang awal dan yang akhir. Jadi kalau kita lihat sini, anak balelo, anak ngeyel itu pada awalnya ngeyel, pada akhirnya nurut. Bukan. Kalau anak-anak pada awalnya nurut, pada akhirnya ngeyel. Kan bukan gitu. Jadi harus pada akhirnya kita harus nurut. Jadi ini relief menggambarkan semua kehidupan ya Pak, berarti Filosofi kehidupan yang semacam pilihan manusia mau jadi apa. Keluarga yang besar otomatis orang tuanya, yang kecil anak-anaknya. Ini bapak sama anaknya, ini mama sama anaknya. Apa nggak bagus kalau saling namanya connected gini, atau namanya chemistry, atau ikatan atau bonding, tapi bukan rebonding. Ini kalau keluarga yang happy family. Kita lihat yang kanan, bapaknya ke sana, anaknya ke sini, mamahnya ke sana, anaknya ke sini. Ini kan keluarga yang ambiar, unhappy family, amburadul. Nah, kalau kita baca lagi, untuk membuat happy family, keluarga yang bahagia kan harus saling kayak gini, bukan kayak gini. Cuma permasalahannya karena ada namanya smartphone, fenomena smartphone sekitar 10 tahun yang lalu, di rumah kita banyak yang kayak gini loh, antara bapak anak main HP kan gini, di sekolah kayak gini. Jadi yang salah bukan HP-nya, tapi tidak ada ikatan batin. Jadi menurut relief ini, masing-masing manusia punya cakra kekuatan. Jadi kalau cakranya tertutup kayak gini, kalau cakranya terbuka kayak gini. Jadi mohon maaf orang tua yang serba menyalahkan HP, enggak. Kalau kita lihat ini, HP enggak salah, netral. Yang salah adalah tidak ada ikatan antara orang tua sama anak. Apa enggak belakang Candi Indah? Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tanggal 22 Desember 2022 tahun ini akan jadi yang nomor 6 yang sebelah sana, di belakang candi. Jadi candi perwara atau candi pendamping di depan kita, di halaman kedua, jumlah candinya 224. Yang sudah direstorasi cuma 6. Jadi 224 dikurangi 6, masih ada candi yang tersisa yang akan direstorasi 218. Ini namanya Candi Perwara ya Candi Pak? Perwara di halaman kedua sini. Ini kita halaman utama. Ada 16 candi di sini. Yang besar 16. Ya. 16 karena ada 8 candi besar, adalah 8. Yang Oke ini. teman-teman, di depan kita ini ada gunung berapi, cuma karena sekarang faktor cuaca tidak terlihat. Jadi fokusnya gunung berapi. Sebelah kiri kita itu namanya Candi Langit, terdiri atas 3 candi besar.
candi sebelah kiri Candi Brahma, berisi patung Dewa Brahma. Brahma sebagai dewa pencipta. Yang ini Candi Brahma ya Pak. Candi Jadi nama Brahma. yang lengkap adalah Brahma berisi patung Dewa Brahma, bukan Candi Brahma berisi Dewa Brahma. Jadi yang kita lihat cuma patungnya saja. Orang nggak pernah melihat dewa. Kan lain, Iya. dua hal yang berbeda Iya, antara betul. Dewa Brahma dan patung Dewa Brahma. Terus yang paling besar ini Candi Siwa berisi Siwa. patung Dewa Siwa. Jadi kita harus memakai 3 suku kata supaya mewakili keadaan yang ada. Karena yang banyak itu patungnya bukan dewanya. dewa sih, bukan dewanya ya Pak, Iya. tapi patungnya. Ya, benar Terus sekali. berikutnya Yang ini Pak, terakhir adalah Wisnu. Dewa. Candi Wisnu berisi patung Dewa Wisnu. Terus yang ini Pak, Yang kita sebelah kiri kan Candi Langit. Yang Iya. kanan ini Candi Bumi. oh sebelah kiri Candi Langit. Ya, yang sebelah kanan Candi Bumi karena ini kendaraan para dewa. Ya, dimulai dari sebelah kanan. Garuda. Ini patung Dewa Wisnu naik Garuda. Siwa, Dewa Siwa naik Nandi. Ini sapi jantan. Ini namanya Candi Nandi. Nandi. Bukan mandi loh, tapi Nandi. Nandi. Tapi Nandi. Brahma angsa. Jadi ini patung Brahma, Naik angsa. naiknya angsa. Siwa naiknya Nandi. Nandi. Legendanya. Terus antara bumi dan langit ini antariksa atau cakrawala. Candi cakrawala atau candi apit mengapit langit, langit dan bumi. Jadi candi yang di tengah ini namanya Candi Cakrawala ya Pak. Candi apit jumlahnya Candi dua, apit. kiri. Kiri dan kanan ini yang sebelah kiri, kita muter ke sini. Ini sebelah kanan ya. Jadi kalau kita hitung total candi di sini ada 8. Yang besar itu ada 8 Karena semua. 8 adalah lambang energi tanda tiada awal tiada akhir. Kalau kita bikin angka 0 atau 8 sih, atau 0 aja kan cukup, atau 8 juga lebih bagus lagi kan. 8 adalah lambang infinite energy. Sahabat wisata, kami sedang berada di Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan situs sejarah dunia yang ada di Yogyakarta. Oke sahabat wisata, agar kami lebih semangat membuat videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi video-video kami selanjutnya. Kita mengelilingi beberapa candi. Nama-nama candi tadi telah dijelaskan sama beliau Pak Edi sebagai pemandu di Candi Prambanan. Beliau adalah sahabat lama senior kami sebagai pemandu wisata di Candi Prambanan ini. Oke sahabat, rupanya kita tidak bosan-bosannya untuk datang ke Candi Prambanan. Tempatnya sangat indah, juga penuh sejarah. Jadi pada zaman dulu mampu membangun ratusan candi, hingga kini sudah ratusan tahun ya, masih berdiri kokoh. Itu pun ada yang ambruk akibat adanya gempa bumi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi yang meletus, sehingga banyak candi yang pada runtuh. Saat sekarang masih ada yang diproses restorasi untuk diberdirikan kembali. Inilah reruntuhan candi yang dulunya adalah candi akibat gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga candi-candi ini runtuh karena di dekat candi ini terdapat gunung berapi, yaitu Gunung Merapi.
Oke, sahabat wisata, kami sedang jalan-jalan di puncak Candi Prambanan. Sahabat, kalau kangen datang ke sini, datang lagi. Sekarang Candi Prambanan sudah buka kembali. Juga bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Candi Prambanan, butuh pendamping, atau Anda berada di luar Jawa, atau Anda berada di luar negeri, silahkan bisa hubungi kami. Kami adalah jasa wisata Exploring Tour Travel, memberikan jasa layanan wisata dari manapun di seluruh Indonesia. Hubungi kontak kami di kolom deskripsi.